Baiklah kawan-kawan, para peserta mata kuliah rangkaian listrik, sebelumnya kita telah mempelajari parameter impedansi pada jaringan kutub 4 atau jaringan titik singgah 2. Berikut kita akan bahas mengenai parameter lain yang bisa kita tentukan di dalam jaringan kutub 4 atau jaringan titik singgah 2. Di sini saya perlihatkan ada sebuah buku yang berkaitan dengan jaringan titik singgah 2, yaitu parameter selain parameter impedansi. Yang di sini pada nomor 26.3 dalam buku tersebut ada yang namanya parameter admitansi. Perlu diketahui bahwa impedansi itu adalah perbandingan tegangan terhadap arus dengan satuan ohm. Sedangkan yang dimaksud dengan admitansi adalah kebalikan dari impedansi. Jika impedansi Z, maka admitansi adalah sama dengan seper-Z. Sehingga dengan demikian admitansi atau sama dengan seper-Z itu adalah sama dengan arus dibagi tegangan. Nah, jadi admitansi adalah kebalikan dari impedansi. Jika impedansi adalah satuannya ohm, maka admitansi satuannya adalah mho, MHO, dengan lambang gambar omega yang terbalik. Nanti ketemu di dalam di catatan ini. Baiklah, kita lanjutkan. Untuk parameter admitansi ini, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam menentukan parameter impedansi di jaringan kutub 4, pertama kita harus menentukan tegangan, yaitu misalnya yang kita pelajari terdahulu adalah tegangan E1 atau tegangan input pada jaringan kutub 4 adalah sama dengan I1 dikali Z11 ditambah I1 I2 dikali Z12 dan seterusnya. Nah, artinya pada impedansi tegangan itu adalah arus dikali impedansi sama dengan tegangan. Nah, sedangkan pada parameter admitansi yang kita tentukan adalah arus, yaitu bahwa arus itu secara konsepnya yang berkaitan dengan admitansi adalah arus itu sama dengan admitansi dikali tegangan. Dengan demikian, jika ada matrik arus dan matrik tegangan juga matrik impedansi, maka hubungannya akan berlaku rumus sebagai berikut, yaitu bahwa I1 di dalam sebuah jaringan kutub 4 adalah sama dengan admitansi 11 dikali tegangan E1 dan atau plus admitansi 12 dikali E2. Di sini kita ketahui bahwa arus itu kalau berhubungan dengan admitansi, maka admitansinya dikali tegangan. Berbeda dengan impedansi. Kalau impedansi, arus itu adalah impedansi tegangan itu adalah impedansi dikali arus, atau arus itu adalah tegangan dibagi impedansi. Nah, dalam parameter impedansi kita perlu menetapkan arus
tertentu pada harga 0, yaitu melalui hubungan terbuka pada terminal input maupun terminal output tergantung parameter impedansi yang kita cari. Nah, sedangkan pada parameter admitansi, maka kita perlu menentukan tegangan input dan tegangan output untuk mencari parameter admitansi. Pada parameter admitansi yang berada pada posisi input, maka kita harus memberlakukan tegangan output adalah sama dengan 0. Untuk memberlakukan tegangan output sama dengan 0 atau tegangan E2 sama dengan 0, maka kita perlu menghubung singkat sisi terminal output atau sisi terminal E2. Nah, jadi untuk menghasilkan E2 sama dengan 0, maka terminal output kita hubung singkat. Nah, ketika terminal output dihubung singkat, maka kita bisa mencari impedansi 11, yaitu dengan formula I1 dibagi E1 atau arus input dibagi tegangan input. Sekali lagi, ini kebalikan dari impedansi. Kalau impedansi itu tegangan dibagi arus. Nah, nama lain dari parameter admitansi 11 adalah parameter admitansi masukan pada posisi E2 hubung singkat, atau parameter admitansi masukan atau parameter admitansi input dengan E2 hubung singkat. Nah, demikian juga untuk parameter admitansi Y12. Nah, sekali lagi bahwa dalam jaringan kutub 4 itu kita bisa menentukan 4 titik parameter. Titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4. Nah, dari 4 titik ini kita bisa menentukan berbagai jenis parameter. Dan salah satunya yang kita pelajari saat ini adalah parameter impedansi. Nah, parameter impedansi yang berikutnya yang bisa kita tentukan dengan menghubung singkat input adalah parameter Y12 atau parameter yang terletak di sini. Jadi parameter Y12 kita sebut sebagai parameter perpindahan balik dengan kondisi E1 hubung singkat. Nah, gambarnya menjadi seperti ini ya, yaitu untuk mendapatkan E1 sama dengan 0, maka terminal input kita hubung singkat, sehingga diperolehlah impedansi 12, yaitu I1 dibagi E2. Jadi kalau E1 dihubung singkat, maka akan mengalir I1. Nah, beda dengan parameter impedansi. Jika E1 dihubung singkat, maka I1-nya 0. Nah, kemudian berikutnya parameter Y21. Y21 itu ada pada posisi di sini ya. Ini Y21. Nah, Y21 itu adalah formulanya I2 per E1. Nah, di mana E2 harus 0. Nah, untuk supaya E2 0, maka terminal outputnya dihubung singkat.